Pertempuran yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1966 yang dikenal sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah yang dialami tentara Australia selama terlibat perang di Vietnam, yang mereka sebut sebagai pertempuran Long Tan. Dan film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan tentara Australia yang kalah jumlah, di mana hanya ada 108 tentara yang menghadapi 2.500 lebih tentara Vietnam Utara, berlokasi di perkebunan karet yang begitu luas di dekat Long Tan, Vietnam Selatan. Dan inilah ceritanya. Berawal ketika pasukan artileri New Zealand membombardir tentara Vietnam Utara di sebuah hutan. Dan terlihat kedatangan pasukan tambahan berasal dari wajib militer Australia, yang rata-rata umur mereka baru 20 tahun dan belum pernah terjun ke medan perang. Singkat cerita, di markas Australia dan New Zealand yang pada malam itu sedang mendapat serangan artileri Vietnam Utara. Seorang mayor bernama Harry segera menyuruh pasukannya untuk berlindung. Ia pun menghubungi markas pusat untuk melacak titik koordinat musuh dan langsung menemukannya. Mereka pun segera melakukan serangan balik dengan tembakan artilerinya ke titik lokasi pasukan Vietnam Utara. Ketika yang lain sedang bersiaga, seorang prajurit malah asik-asikan bersantai. Tanpa gak disengaja, ia menarik pelatuk senapannya yang mengakibatkan Mayor Harry marah-marah. Pagi harinya, Mayor Harry memimpin pasukan Delta yang rata-rata anak muda itu berpatroli menuju wilayah Long Tan. Di sana mereka membagi pasukan menjadi 3 peleton, dan peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry sendiri, ke-10 dan 11 dipimpin oleh Sersan Sap dan Bob. Mayor Harry kemudian mengatur posisi setiap peleton. Ia menempatkan peleton 10 di garis paling depan, peleton 11 di garis tengah, lalu peleton 12 ditempatkan di garis paling belakang. Di perjalanan menuju Long Tan, mereka diharuskan melewati perkebunan karet yang sangat luas. Tengah jalan, peleton 11 melihat sekelompok prajurit Vietnam Utara, lalu Sersan Bob langsung menembaknya. Peleton 11 pun segera maju mengejarnya, namun sepertinya ada keanehan. Di tempat tadi, gak terdapat satupun Viet Cong. Lalu tiba-tiba, datang tembakan mesin mengenai 2 prajurit peleton 11. Suasana seketika berubah menjadi menakutkan. Sang letnan lalu meminta bantuan peleton lain dan meminta markas untuk menembakkan artileri ke arah pasukan Vietnam Utara. Artileri pun segera ditembakkan dan mengenai sebagian kecil pasukan Vietnam Utara itu. Dan di sisi lain, peleton 10 mulai bergerak ke arah peleton 11. Namun, mereka juga dihadang pasukan Vietnam Utara yang berjumlah lebih banyak. Kejadian itu membuat radiomen peleton 10 tertembak hingga gak bisa lagi berkomunikasi. Sementara itu, pasukan Harry di peleton 12 memilih untuk gak bergerak maju, karena mereka harus berjaga di jalan menuju markas menahan kemungkinan kedatangan tentara Vietnam Utara. Adegan kembali ke peleton 11 yang terus bertahan dari serangan-serangan pasukan Vietnam Utara yang semakin bertambah banyak. Mereka dikepung dari berbagai arah yang membuat seorang prajurit tewas disusul salah satu komandan mereka, yaitu Letnan Sap juga tewas seketika. Di situ Sersan Bob menghubungi Mayor Harry, lalu diteruskan ke markas pusat bahwa peleton 11 benar-benar terkepung dan kehabisan amunisi. Lalu markas pusat meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan pasukan udaranya yang saat itu juga langsung direspon markas Amerika. Namun sayangnya, granat asap untuk memberi tanda kepada pesawat jet Amerika itu gak menyala, membuat para pilot Amerika itu menjatuhkan bom secara asal ke lokasi yang salah. Sehingga bantuan itu hanya sia-sia saja. Terlihat peleton 11 pun semakin terpojokkan oleh kepungan pasukan Vietnam Utara. Sersan Bob yang gak bisa memberi perlawanan lagi, meminta Mayor Harry menembakkan artileri tepat ke lokasi posisinya berada, yang bertujuan untuk melindungi peleton lainnya di belakang. Di peleton 12 terjadi perdebatan antara Mayor Harry dan seorang anggota yang gak setuju jika artileri ditembakkan ke koordinat peleton 11, karena sama saja akan membunuh kawan mereka sendiri.
Namun Mayor Harry tetap yakin menolak usulan anggotanya itu dan tetap meminta markas menembakkan artileri ke koordinat lokasi Peleton 11. Artileri pun ditembakkan tepat mengenai pasukan Vietnam Utara dan semua para anggota Peleton 11, sehingga gak ada satupun anggota Peleton 11 yang selamat. Kejadian itu membuat Mayor Harry dan semua pasukan sangat terpukul. Di tengah hujan deras, Lars, anggota Peleton 12 yang habis mencari jalan, melapor bahwa ia sudah menemukan jalan menuju ke Peleton 11. Lalu, rekannya ngasih tahu kalau Peleton 11 sudah musnah. Baru saja Mayor Harry mengirimkan tembakan artileri ke koordinat Peleton 11. Mendengar itu, Lars sangat marah dan kecewa kepada Mayor Harry. Ketika pertengkaran mereka mulai mereda, ternyata ada seorang tentara Vietnam yang sedang mengintai mereka. Mayor Harry langsung menghubungi markas pusat dan menanyakan berapa lama lagi bantuan akan datang. Sang kolonel di markas menjawab gak akan ada bantuan datang karena markas lebih penting dipertahankan. Ia malah menyuruh semua pasukan untuk secepatnya kembali ke markas. Namun sang mayor tetap kekeh sama pendiriannya. Ia akan terus berjuang sampai mati. Mendengar itu, seorang letnan bernama Franklin tersentuh dengan keputusan Harry. Franklin dengan berani membangkang perintah atasannya itu. Ia menyuruh anggotanya menyiapkan 2 pesawat heli untuk mengangkut bantuan senjata ke lokasi Peleton 12. Dan dia sendiri yang memimpin kedua helikopter itu. Saat-saat yang sangat menegangkan terjadi ketika kedua heli itu baru sampai di lokasi. Mereka mendapat sambutan tembakan secara frontal tentara-tentara Vietcong dari dalam hutan. Walau begitu, pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bantuan amunisi kepada Peleton 12. Setelah mendapat bantuan itu, Lars dan beberapa anggota Peleton 12 langsung bergerak mencari keberadaan Peleton 10. Setelah itu terlihat samar-samar sekelompok pasukan di balik kabut. Mereka kira itu adalah musuh dan bersiap untuk menembaknya. Beruntung salah satu anggota Peleton 12 berteriak dan memberi kode jika itu adalah teman. Dan ternyata itu adalah Sersan Bob. Dan sebagian anggota Peleton 11 yang ternyata masih selamat dari gempuran artileri. Ketika semua pasukan sangat senang atas hal ini, tiba-tiba datang lagi serangan Vietcong yang berjumlah lebih banyak dari pasukan Australia. Dan semua pasukan berhasil mundur ke lokasi Peleton 12 di mana mereka semua bergabung di satu lokasi. Di situ Mayor Harry langsung membuat strategi baru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Vietnam Utara yang terus bergerak ke arah mereka. Dan terjadi kembali pertempuran sengit. Ribuan tentara Vietnam Utara yang tidak mengenal rasa takut terus berdatangan menyerang. Di saat berlangsungnya pertempuran, prajurit Lars tewas terkena headshot. Banyaknya jumlah pasukan Vietcong ini membuat Mayor Harry dan pasukannya sangat kewalahan. Sementara itu, dari markas Kolonel Thompson mulai mengerahkan bantuan pasukan tank ke lokasi pertempuran. Ketika Mayor Harry di posisi terkepung dan sudah putus asa karena pasukannya gak mungkin lagi menang melawan banyaknya pasukan Vietnam Utara ini, tibalah bantuan tank yang langsung menembaki pasukan Vietnam, membuat seluruh pasukan Vietcong tercerai-berai mundur menghindari tembakan-tembakan tank Australia. Pada akhirnya Mayor Harry dan sisa-sisa pasukan Delta berhasil diselamatkan. Terlihat wajah senang dan trauma ketika selamat dari maut yang barusan sudah di depan mata mereka. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke markas dan dikumpulkan untuk dipulangkan ke markas pusat. Diawali jasad-jasad prajurit yang gugur mulai diangkut menggunakan pesawat heli. Beberapa tahun kemudian, terlihat di lokasi pertempuran dibangun sebuah monumen untuk mengenang semua prajurit yang gugur. Dan di kedua belah pihak pun saling menyatakan kemenangan. Lalu film pun